mengabdi untuk Ibu Pertiwi, melangkah bersama menuju cita dan asa, menjadi tenaga kesehatan yang islami. Farmasi Sikes Muhammadiyah Ciamis. Udah, oke. Nah, ada beberapa topik supaya tidak melebar kemana-mana. Yang pertama, itu mengenai perubahan pola hidup karena pandemi. Kemudian apa itu telemedicine, kemudian gambaran implementasi telemedicine, kemudian regulasi dan aplikasi telemedicine telefarmasi di Indonesia, kemudian bagaimana tenaga kesehatan farmasi, ini khususnya untuk alumni ya, menghadapi kemajuan teknologi. Seperti kita tahu saat ini kita sedang menghadapi atau dalam masa pandemi yang disebabkan oleh COVID ya. Pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Adalah coronavirus disease, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau biasa disebut coronavirus. Kasus pertama COVID-19 ditemukan pada Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei di negara Cina. Ya. Kemudian menyebar luas per 11 Maret 2020 itu diumumkan oleh WHO ke seluruh dunia. Jadi menginfeksi semua bagian negara ya, gitu ya. Nah, itu sudah per Maret. Sekarang kita sudah di bulan Juni, berarti sudah jalan beberapa bulan ya. Nah, penularannya semakin lama semakin banyak. Nah, mudah-mudahan kita di bulan yang sekarang ini sudah mulai aman, dan itu banyak orang yang sekarang membahas mengenai new normal. Ya, apa itu new normal? New normal itu bukan berarti kita sudah bebas dari COVID-19 ya. Nah, secara garis besar new normal itu dalam tanda kutip berdampingan dengan COVID-19 sampai dengan ditemukan obat antivirus yang spesifik atau vaksin ya. Untuk menemukan obat yang spesifik itu tidak mudah dan memerlukan waktu ya. Kemudian vaksin juga karena virus ini punya kemampuan bermutasi secara terus-menerus, beberapa sumber menyebutkan demikian. Jadi misalkan kita sudah menemukan vaksinnya tahun depan misalkan, karena butuh waktu juga dari mulai penelitian, kemudian pembuatannya itu memerlukan proses juga. Kalau misalkan tahun depan ketemu vaksin juga belum tentu virusnya tetap seperti yang ditargetkan, seperti yang dibikin pada vaksin gitu ya. Jadi bisa berubah lagi. Nah, itu makanya masih membutuhkan waktu yang belum bisa kita pastikan. Nah, dalam new normal ini juga kita disarankan tetap menggunakan protokol kesehatan, melakukan aktivitas normal tetapi tetap mempertahankan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Saya rasa alumni di sini sebagian sudah bekerja dan sebagai tenaga kesehatan mestinya tahu ya apa saja protokol kesehatan, nanti akan saya ulas singkat saja. Kemudian ada himbauan-himbauan yang sudah kita sering dengar juga, itu ada jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian dari diri kita sendiri juga ada usaha, yaitu penjagaan daya tahan tubuh, kemudian melindungi diri, memperkuat empati dengan cara membantu orang lain yang membutuhkan ya. Kita tahu banyak orang yang tidak bisa tetap di rumah saja karena memang harus dalam kesehariannya, hari itu dia harus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu kita harus memperkuat empati di situ, yang saling membantu, saling melindungi, kemudian dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita melindungi diri sendiri, orang lain juga akan terlindung. Artinya di sini tidak akan terjadi penularan. Nah, secara garis besar tujuannya semuanya adalah untuk mencegah penularan dari COVID ini.
Nah, ini protokol kesehatan ya, teman-teman alumni sepertinya sudah familiar ya semuanya. Eh, ada anjuran sering cuci tangan menggunakan sabun, kemudian gunakan masker, eh, gunakan etika batuk, itu juga sebagian mestinya kita edukasi juga untuk lingkungan kita juga, keluarga, lingkungan masyarakat supaya lebih familiar dan menerapkan protokol kesehatan ini dengan tujuan supaya tidak ada penularan lebih luas lagi, ya, menjaga diri. Gitu. Nah, dengan adanya wabah ini ada beberapa fenomena perubahan karena COVID ini, antara lain yaitu yang sudah bisa yang kita banyak lihat di berita, ada hambatan suplai bahan baku karena apa namanya, khususnya di Jawa Barat kan sudah diberlakukan PSBB, mungkin ada bahan baku khususnya dalam hari ini, contohnya bahan baku obat saja mau dikirim ke pabriknya karena ada PSBB mungkin nggak bisa secepat seperti yang biasanya gitu, jadi ada hambatan di situ. Kemudian ada peningkatan kebutuhan suplementasi vitamin dan imunomodulator. Sebelum terjadinya wabah itu kita tahu vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E itu bukan kebutuhan utama, artinya tidak terlalu banyak diburu oleh masyarakat, ya. Namun memasuki masa wabah karena dari berbagai sumber menyebutkan bahwa vitamin dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu masyarakat berbondong-bondong membeli vitamin dan imunomodulator, contohnya seperti Echinacea dan lain-lainnya, banyak yang bisa kita lihat dari internet itu dibeli oleh masyarakat. Kemudian poin selanjutnya ada peningkatan kebutuhan produk penunjang higienitas. Kita tahu anjuran menggunakan masker, ya, sempat juga masker menjadi langka karena fenomena ini ya. Kemudian ada hand sanitizer, harganya jadi mahal karena banyak yang pengen punya gitu. Dan sarung tangan. Nah, perubahan yang lain antara lain adalah mengurangi kontak fisik, ya. Anjuran mengurangi kontak fisik, peningkatan dengan apa hubungannya dengan peningkatan penggunaan teknologi virtual. Jadi karena anjuran di rumah saja, orang lebih cenderung meningkat kebutuhan online-nya, bisnis online, dan antara lain adalah telemedicine, telefarmasi yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Kemudian new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini secara garis besar ini berarti berdampingan dengan COVID, sementara sampai dengan ditemukan obat spesifik COVID, maka menjadi penting telemedicine ini karena menjadi salah satu solusi pada layanan kesehatan, ya. Nah, kenapa menjadi penting? Dalam masa new normal ini ada himbauan pemerintah untuk tidak datang langsung ke sarana layanan kesehatan, ya. Himbauannya langsung dari Presiden dan Kementerian Kesehatan, ya. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dianjurkan oleh Pak Presiden ini tidak semua orang harus ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tapi bisa lewat telemedicine sehingga mengurangi risiko penularan, ya, risiko untuk tenaga medis, kemudian perluasan untuk pasien juga. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga menghimbau dokter dan tenaga kesehatan tidak melakukan praktik rutin di rumah sakit kecuali emergensi dan meminta melakukan layanan jarak jauh dengan pasien. Nah, dari himbauan tersebut, kemudian menyusul surat edaran, ya, nomor sekian pada tahun yang sama setelah himbauan tadi, yaitu surat edaran mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ini tertanggal 29 April 2020, kira-kira 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan yang lalu. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan melalui telemedicine. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana telemedicine itu, kita harus tahu, ya, sebelum tahu
sebelum melangkah ke how-nya, kita tahu dulu what-nya. Apa itu telemedicine? Kita kupas dulu dari sisi bahasanya. Telemedicine itu berasal dari kata-kata tele atau telos, ya, yang berarti jarak. Itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian medicine atau meden artinya adalah penyembuhan. Ini berasal dari bahasa Latin. Ya. Secara umum, teknologi yang dirancang dengan sistem elektronik untuk menyediakan layanan kesehatan yang terbatas karena faktor geografi atau adanya jarak. Nah, ini fungsinya memudahkan kedua belah pihak, baik pasien ataupun tenaga kesehatan. Itu. Nah, ini gambaran secara menyeluruh. Ada beberapa terminologi yang banyak menyebutkan di luar sana. Apa sih? Ada telehealth, ada telemedicine, kemudian ada telefarmasi, gitu ya. Dari lingkup yang terluas dulu, saya jelaskan di sini dari lingkaran yang paling besar itu, ya. Ini ya. Ini telehealth. Telehealth itu penggunaan teknologi secara lebih luas dalam kesehatan. Ya, contohnya bidang kesmas seperti penyuluhan kesehatan. Ini lebih menyentuh ke layanan non klinis. Nah, kemudian telemedicine. Telemedicine itu sendiri bagian dari telehealth. Telehealth yang terluas tadi. Telemedicine itu lebih fokus pada layanan pemeriksaan klinis jarak jauh. Contohnya seperti kunjungan virtual, konsultasi kesehatan online oleh dokter untuk pasien. Kemudian, skup yang paling kecil yang lebih spesifik pada obat dan kefarmasian itu adalah telefarmasi. Ini adalah layanan farmasi jarak jauh. Contohnya pada manajemen terapi dengan obat, verifikasi obat jarak jauh. Oke. Nah, ini beberapa poin yang bisa membantu kita memahami perbedaan-perbedaannya. Saya buatkan bagan di sini, buatkan tabel ya. Nah, ini ada pengertian dari secara pengertian telehealth, telemedicine, telefarmasi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Telehealth penggunaan teknologi informasi komunikasi elektronik. Selanjutnya saya singkat TIKE ya, bukan TIKE Priyatna Kusuma ya. Tapi supaya lebih cepat menyebutnya. Ini layanan kesehatan jarak jauh, lebih ke edukasi pasien dan administrasi kesehatan. Ini pengertian dari telehealth. Kemudian telemedicine, penggunaan TIKE tadi untuk lebih pada pertukaran data untuk treatment, fungsinya adalah peningkatan kesehatan pasien dan lebih menyentuh secara klinis. Gitu. Dan telefarmasi, pengertiannya adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi elektronik untuk mengawasi layanan farmasi, ya. Kemudian masuk ke ruang lingkup, telehealth itu termasuk antara lain ke yang non klinis, lebih luas dari telemedicine, ya. Kemudian telemedicine itu bagian dari telehealth, sudah saya sampaikan tadi. Tapi di sini telemedicine sudah melibatkan layanan kefarmasian, karena nanti akan ada penulisan resep. Kemudian telefarmasi ini sudah spesifik obat, ya, layanan spesifik farmasi, contohnya konseling gitu ya. Mudah-mudahan tidak lupa masih ingat dengan konseling ya, apalagi yang di layanan kefarmasian. Terus contoh dari telehealth, ini ada aplikasi kesehatan masyarakat, video konferensi edukasi. Kemudian telemedicine ini contohnya adalah aplikasi mobile video chat yang digunakan dokter untuk memberikan treatment kepada pasien secara jarak jauh. Nah, ini biasanya ujungnya dengan resep. Kemudian telefarmasi contoh yang mudahnya yang ada di Indonesia sekarang sedang dikembangkan AppTube, yaitu aplikasi konseling pada pasien TB oleh apoteker. Ya, ini dalam pengembangan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Saya mendapatkan informasi ini dari webinar yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Kemudian poin selanjutnya adalah personel yang terlibat.
Pada telehealth ini ada pasien, pada telemedicine ada pasien, dokter nakes lain, kemudian apoteker, TTK dengan supervisi apoteker, kemudian personal pengantar. Nah, pada telefarmasi ini ada pasien, apoteker, TTK dengan supervisi apoteker, kemudian personal pengantar. Oke. Kemudian alat yang digunakan atau equipment pada telehealth ini, contohnya video conference. Video conference ini memerlukan software ya. Jadi ada software, ada hardware juga. Telemedicine otomatis semuanya ada hardware, ada software. Ini contoh konkretnya pada telemedicine ada aplikasi video call. Ini yang paling mudah, video call dari WhatsApp misalnya. Itu tuh bisa digunakan untuk digunakan untuk telemedicine. Kemudian telefarmasi sama juga. Ini sifatnya keduanya ini, telemedicine ataupun telefarmasi, sifatnya adalah interaktif. Jadi pasien dengan pemberi layanan kesehatan, dalam artian di sini bisa dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan yang lain itu bisa berinteraksi. Nah, kalau khususnya untuk telefarmasi itu berinteraksinya dengan tenaga farmasi, gitu ya, apoteker ataupun TTK itu bisa. Nah, ini sekilas mengenai telemedicine, gambarannya adalah poin-poinnya adalah kunjungan virtual, kemudian ada interaksi audio video, kemudian pada akhir kunjungan resep dapat dikirim ke farmasi. Ya, ini berdasarkan bukti. Ya, jadi ada evaluasi dari dokter, kemudian ada diagnosa, kemudian ada treatmentnya. Bisa secara langsung atau dari interaksi tersebut datanya disimpan sebagai data digital, disimpan dulu, jadi langsung pasien dengan dokter berbicara melalui misalkan video call gitu, kemudian nanti langsung diberikan treatment dan diberikan resep gitu ya dari dokter. Ini juga berdasarkan, telemedicine ini juga berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pasien secara klinis ya. Nah, dokter mendiagnosa berdasarkan dari keluhan yang pasien sampaikan saat video call tersebut. Nah, ini dari beberapa sumber saya ambil di luar negeri itu. Mungkin secara tidak langsung di Indonesia juga bisa saja sudah terjadi ya. Ini kondisi yang bisa dilakukan treatment melalui telemedicine. Antara lain ada alergi, kemudian artritis, asma, bronkitis, ya, flu, faringitis, ya, radang tenggorokan, kemudian diare, mual, kemudian infeksi juga sudah bisa, gigitan serangga, konjungtivitis atau gangguan pada mata, radang pada mata, radang kulit, ya, kemudian ISK, infeksi saluran kemih, ya, antara lain contoh-contohnya seperti tadi. Nah, ini saya bikinkan poin-poin. Jadi definisi telemedicine menurut WHO, ya, jadi pemberian layanan kesehatan yang mempunyai faktor kritisnya adalah jarak, ya, artinya tidak langsung bertemu tatap muka, tidak face to face, ya, dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan untuk pasien menggunakan TIKE, teknologi informasi komunikasi elektronik, ya. Ini didukung dengan data yang valid, ya. Tujuannya adalah melakukan diagnosis, kemudian ada treatment, kemudian pencegahan penyakit atau penyembuhan suatu penyakit ataupun bisa juga cedera. Kemudian fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan individu pasien atau secara community, ya. Nah, ini telefarmasi. Telefarmasi contohnya lebih konkret seperti ini ya, ada pemantauan terapi obat, konsultasi klinis, konseling, kemudian asesmen dari hasil terapi, ya, informasi obat. Nah, ini penting informasi obat karena ranahnya tenaga teknis farmasi di sini, ya. Oke. Nah, itu apanya tadi, what-nya, sekarang masuk kepada how-nya. Jadi bagaimana telemedicine itu diterapkan, ya. Nah,
supaya lebih ada gambaran, saya ajak jalan-jalan virtual dulu di sini. Saya lihat dari dapat dari beberapa artikel, jurnal dan sumber-sumber dari internet dan webinar ya, saya carikan ini. Ini di benua Eropa sudah dilakukan. Ini bahkan sebelum pandemi mereka sudah melakukan telemedicine, telefarmasi. Jadi di sini diceritakan ada dokter yang lokasinya di Denmark, ya, itu memeriksa pasien yang ada di daerah rural area di Arkansas. Arkansas itu di Amerika. Jadi beda antar benua ini justru gitu. Ya. Diceritakan di artikel ini ya. Ini sudah tadi dilakukan sebelum pandemi. Mereka sudah lebih jauh melangkah ya daripada kita. Ini tidak dilakukan karena tekanan atau apa namanya, tidak diturbocas oleh COVID ini. Sudah sebelumnya dilaksanakan. Memang mereka daerahnya daerah rural ya, namanya. Daerah rural itu yang terpencar jauh gitu. Di Eropa ada yang namanya Arkansas tadi contohnya. Nah, ini ada penelitian ya dari yang disampaikan di artikel ini. Artikel ini mengambil dari jurnal pada tahun 2013. Ini menunjukkan hasilnya pemantauan tekanan darah melalui aplikasi ya. Ini yang melakukan pemantauan adalah apoteker secara jarak jauh menggunakan aplikasi tadi real time. Jadi aplikasinya real time, terkoneksi sama aplikasi yang namanya Cloud ya. Itu pemantauan itu bisa dipantau oleh apoteker, itu bisa menstabilkan tekanan darah. Jadi berhubungan dengan terapi pasiennya. Ya, itu menstabilkan tekanan darah ya. Tapi apa namanya? Meskipun intervensi tersebut cukup mahal karena mungkin dari jaringan dan lain-lain ya, tapi ini lebih cost efektif karena pengurangan biaya transportasi dan hospitalisasi. Bayangkan kalau dari Eropa ya, dari Denmark ke Arkansas itu ada tiket pesawat berapa, kemudian belum lagi transportasi darat yang harus ditempuh. Itu cara ini menggunakan aplikasi ini lebih cost efektif ya dari penelitian yang disebutkan di artikel ini. Kemudian di sana juga sudah menggunakan robot ya untuk tindakan bedah dengan pemantauan jarak jauh. Jadi telesurgery. Ini sudah tidak apa namanya? tanpa campur tangan manusia lagi. Jadi tindakan bedah di sana juga ada, mungkin nggak semuanya ya. Saya infonya juga sebatas ini artikel ini saja. Telesurgery itu jadi dokternya di mana, pasiennya di mana, mungkin di daerah rural itu apa namanya dilakukan tindakan bedah itu sudah bisa menggunakan aplikasi yang terhubung sama alat bedah gitu ya, sudah sangat canggih. Nah, itu yang memang sudah melaksanakan sebelum pandemi. Nah, bagaimana di India? Nah, di India dari jurnal yang saya peroleh, telemedicine diabetes mellitus. Ini pada saat sudah masuk wabah. Saya rangkumkan dari jurnal ini. Ini yang pertama, guideline-nya itu disusun oleh mungkin kalau di Indonesia Kemenkesnya ya, Kemenkes dan Badan POM mungkin karena melibatkan pasti ada obat-obat yang diberikan. Guideline disusun oleh Badan Kesehatan Negara yang berwenang dengan persetujuan pemerintah. Kemudian tenaga kesehatan yang terlibat itu ada online course-nya. Jadi mereka training dulu mungkin, bayangan saya seperti itu ya. Terus mereka ini tenaga kesehatan ini harus ada nomor registrasi ya. Kalau kita mungkin STRA, STRTTK gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya di sana di India harus ada penggunaan telemedicine ini, penerapannya pada diabetes mellitus saat wabah ini harus ada persetujuan dari pasien itu sendiri atau caregiver-nya atau perawatnya, pengasuhnya. Ya, biasanya kan kalau DM yang sudah stadium lanjut harus ada rawat luka dan lain, itu kan memerlukan caregiver ya. Nah, kemudian ini karena apa namanya pemicu
dari wabah ini, jadi banyak penelitian timbul di India juga. Ini dikatakan hasil penelitian itu penggunaan telemedicine itu berhasil menurunkan HbA1c, yaitu hemoglobin terglikolisis ya, yang menunjukkan bahwa kadar gula darah si pasien itu turun ya. Kemudian 2 poin penting yang menjadi catatan di telemedicine saat untuk pasien DM di India ini saat pandemi itu tidak berlaku untuk pemeriksaan pertama kali. Tidak berlaku untuk pemeriksaan pertama kali, jadi harus pasien yang sudah pernah periksa sebelumnya. Nah, kemudian untuk obat narkotik psikotropik tidak dapat diresepkan melalui telemedicine. Gitu. Nah, tadi udah ke Eropa, Amerika ya. Tadi pindah ke India, sekarang kita ke Australia. Oke, di Australia ini juga terkait dengan COVID. Ya, pemerintahnya pada tanggal 21 April 2020 secara resmi mengumumkan layanan kefarmasian jarak jauh oleh apoteker menggunakan video telekonferensi khususnya terkait keamanan obat. Ini sudah spesifik ke telefarmasi. Apa saja yang dilakukan apotekernya di sana? Itu peninjauan pemantauan obat, kemudian memberikan rekomendasi atau saran kepada tenaga kesehatan lain, mungkin dokter atau perawat ya. Kemudian khusus dalam hal ini apotekernya mengawasi keamanan dan kualitas obat untuk lansia dan pasien dengan penyakit kronis. Nah, namun demikian sebelum pandemi Australia ini sudah melakukan telemedicine, telefarmasi pada rural area. Jadi rural area seperti yang sudah saya bahas tadi, yang posisi apoteknya lah gampangnya ya, posisi apoteknya itu berjauhan. Ya, ini sudah diterapkan sebelum pandemi ada telemedicine, telefarmasi. Oke, nah sudah jalan-jalan ke beberapa benua, kita balik lagi dulu ke Indonesia ya, tanpa tiket karena ini virtual. Oke, bagaimana penerapannya di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, kemarin saya sempat berbicara dengan praktisi yang ada di Rumah Sakit Pendidikan di Jakarta, salah satunya. Ini memang telemedicine, telefarmasi dilakukan karena ya inilah memang di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di balik kita menghadapi sulitnya COVID ini, kita tuh dipicu menjadi kreatif. Jadi ini mau tidak mau harus melakukan telemedicine, telefarmasi gitu ya. Nah ini di kita tadi ya saya sampaikan di awal sebelum jalan-jalan tadi di poin-poin yang pertama, karena COVID ini ada surat edaran, kemudian menjadi ada dua hal surat edaran ya tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Kemudian ini memicu jadi timbul juga dari surat edaran tersebut ada rancangan pemerintah membuat rancangan peraturan kesehatan tentang pelayanan kefarmasian secara elektronik. Ini beberapa waktu yang lalu ya, masih baru sekali webinarnya yang dilakukan pada tanggal 13 Juni ya, 12 hari dari sekarang. Nah, memang sekarang lebih banyak dibahas mengenai telemedicine. Nah, apa saja substansi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan? Itu ada 4 poin, yaitu mengenai telemedicine itu antara lain ada teknologi informasi. Ya, di sini dokter menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Nah, kemudian ini telemedicine juga menggunakan catatan digital, ya. Jadi hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh dokter sebagai dokumen rekam medik. Nah, yang berkaitan dengan farmasi langsung, salah satu esensi dari telemedicine ini adalah resep elektronik. Dokter yang menuliskan resep elektronik, baik itu obat, alkes, itu harus bertanggung jawab terhadap isi dan dampak
yang mungkin timbul dari obat yang ditulis dalam resep elektronik. Nah, ini ada asterik ya, tanda bintang. Penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotik dan psikotropik ya di sini. Kemudian poin yang terakhir yang tidak bisa diabaikan juga yaitu rahasia kedokteran. Data pasien atau rekam medik yang tadi catatan digital harus dijaga kerahasiaannya sebagai bagian dari rahasia kedokteran dan perlindungan data pribadi pasien serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu. Nah, ini rancangan peraturan Menteri Kesehatan pelayanan kefarmasian secara elektronik. Ini jadi ada beberapa bentuk, nanti saya lebih lanjut jelaskan di slide berikutnya. Jadi di sini ada dokter, pasien, kemudian kita lihat ya, kursor saya bergerak nggak? Kursornya bergerak, oke. Ini ada dokter sebagai pemberi penulis resep, kemudian ada penyelenggara ini kecil ya, elektronik. Jadi ini sebentar, PSEV, itu jadi dia suatu sumber data, penampung data. PSEV itu memberikan informasi pilihan apotek yang melayani pasien tapi bukan pengganti apotek ya. Jadi di sini nanti ada jelaskan lebih lanjut. Dokter ada dua bentuk, yaitu sistem tertutup atau sistem terbuka ya. Ini saya baca secara keseluruhan dulu, yaitu mengenai rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian secara elektronik. Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dengan menggunakan sistem elektronik farmasi. Jadi tadi ya, yang merah ini penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, ini gambarannya sepertinya akan lebih jelas yang berikut ini. Nah, jadi nanti ini juga masih rancangan ya, jadi masih perlu diselesaikan. Ini sumbernya saya dapatkan dari webinar kemarin, ya. Ini ada tiga model. Itu yang pertama, ini semuanya menggunakan sistem ya. Yang pertama model pelayanan online farmasi tertutup. Jadi dokter menuliskan resep, kemudian resep yang dituliskan dokter secara elektronik tersebut dikirimkan ke PSEF tadi. Kemudian PSEF memberikan obat kepada pasien itu dengan cara diantar, karena ini kan tidak tatap muka ya. Nah, kemudian yang ini khususnya yang tertutup itu biasanya dilaksanakan di rumah sakit, karena biasanya rumah sakit pada saat ini sudah menggunakan e-prescribing. Jadi layanan resep yang ada di dalam rumah sakit itu biasanya dilakukan satu pintu. Nah, kemudian kalau untuk komunitas ya, jadi ada dua bentuk, yaitu yang pertama terbuka, yang tadi tertutup ya. Kemudian yang ini yang terbuka. Yang terbuka ini dokter meresepkan kepada pasien, kemudian pasien mengupload ke PSEF, ya, dan PSEF ini memberikan pilihan. Jadi ada beberapa. Jadi PSEF ini merupakan memberikan pilihan kepada pasien, misalkan tiga pilihan apotek. Jadi apotek mana saja yang bisa memenuhi kebutuhan resep dari si pasien tersebut. Kemudian keputusan ada di tangan pasien, ya, ada di tangan pasien mau milih ke apotek mana, misalkan karena dekat dengan rumah, dipilihlah oleh pasien yang terdekat dengan rumah, gitu ya. Meskipun nanti tidak langsung pasien ke apotek tersebut, gitu ya. Jadi ada sistem pengantaran.
Kemudian pelayanan online farmasi terbuka bentuk dua. Bentuk dua itu dokter memberikan resep, kemudian ini ada bukan PSCF, jadi apa ya istilahnya gabungan seperti gabungan praktek, tapi dia apa namanya membuat suatu platform elektronik, platform online untuk pasien nanti ini yang akan memberikan pelayanan kepada pasien dan tetap juga dengan menggunakan pengantaran, ya. Saya tadi malam sempat melihat ada di Instagram ya. Ini sudah ada beberapa dilakukan, kebetulan bisa dicek mungkin di Instagramnya ada @diariobat kalau tidak salah itu. Itu gabungan apa namanya praktek beberapa apoteker ya. Kalau tidak salah nanti bisa dicek sendiri itu ada apoteker yang khusus menangani nyeri, kemudian yang konsultasi nyeri. Tapi ini titik beratnya pada soal medikasi ya, yang penyakit-penyakit ringan. Kemudian ada yang untuk pusmah, itu masing-masing, konsultannya masing-masing apotekernya. Nah ini bukan berupa PSCF ya. Kemudian saya apa supaya tidak bingung, PSCF ini penyelenggara sistem elektronik farmasi ini bukan pengganti apotek ya. Jadi dia seperti kemarin yang dijelaskan dalam webinar itu adalah seperti sistem online, dia harus apa namanya? Ini badan hukum, bukan pengganti apotek. Jadi apotek ketentuannya mengacunya tetap pada PP 51 pelayanan kefarmasian ya. Ini apa namanya? Badan hukum PSCF itu penyelenggara. Jadi nanti ada tanda daftar dari Kominfo, kemudian dari Kemenkes juga bahwa dia adalah badan hukum. Itu tujuannya memudahkan saja. Jadi menyiapkan informasi, kemudian nanti pilihan tetap ada di pasien. Pasien yang memilih PSCF ini nanti kan memberikan apotek mana yang bisa menyediakan obat yang diperlukan pasien tadi. Dokter memberikan resep, sudah telemedicine memberikan resep, menulis resep, PSCF memberikan informasi kepada pasien, ya pilihan apotek 1, 2, 3, kemudian pasiennya yang memilih apotek mana. Nah, kemudian ada sistem pengantaran. Nah, titik kritisnya di sini adalah pada pelayanan kefarmasian, yang terpenting itu saat obat diterima itu pasien bisa pasien bisa menerima informasi yang tepat dari tenaga kefarmasian. Ini poin pentingnya di sini. Jadi tidak hanya kalau hanya membiarkan sistem online begitu saja tanpa ada informasi obat dari tenaga kefarmasian maupun apoteker, itu di mana letak pelayanan kefarmasiannya. Jadi itu kalau pada apa namanya yang sistem terbuka online 2 ini. Jadi saya semalam sudah nyoba ya. Ini mereka ini bikin suatu apa namanya platform itu langsung terhubung sama chat WhatsApp. Ya, jadi begitu bayangan saya nanti kalau misalkan ada keluhan nyeri dan lain-lain, obat diterima, ini si pasien ini sudah punya akun di platform tersebut, gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi tadi PSCF, balik lagi, PSCF itu bukan pengganti apotek, hanya badan online, tapi ini harus terdaftar di di Kemenkes ya dan Kominfo juga. Hanya saat ini karena ini masih baru, bahasan baru telemedicine, saya juga belum mendapatkan info apakah PSCF ini sudah ada atau belum, gitu ya. Oke. Nah, pada telemedicine telefarmasi akan jelas dibutuhkan sistem pengantaran. Nah, pada rumah sakit di Jawa Tengah, saya sudah beberapa waktu yang lalu mengantar PKL mahasiswa, adik kelas dari alumni sekalian di sini, itu ada sudah menggunakan ojol, gitu ya. Tapi ditata sedemikian rupa supaya mereka tetap bisa mendapatkan informasi mengenai obat yang tepat. Ya, pengantaran di sini dilakukan melalui jasa pengantaran atau penyelenggara sistem
elektronik kefarmasian. Jasa pengantaran atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian harus pertama menjamin keamanan, jadi harus aman, mutunya juga harus tetap terjaga dari apa yang diantar itu, bisa sediaan farmasi, obat, alkes, BMHP atau suplemen kesehatan, apapun itu harus tetap aman dan mutunya tetap terjaga. Kemudian menjaga kerahasiaan pasien. Ya, pengantaran dengan menggunakan wadah tertutup dan tidak tembus pandang. Dan memastikan sediaan farmasi, memastikan apa yang dikirim itu sampai kepada tujuan. Dan ada dokumentasi saat proses serah terima. Ya, pengantaran melengkapi dengan dokumen pengantar dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, ini sistem pengantarannya seperti itu. Nah, ini ada satu poin yang harus saya sampaikan juga. Regulasi pelayanan telemedicine ini memang belum masih diselesaikan rancangannya, tapi ini menjadi gambaran ya. Layanan telemedicine harus bekerja sama dengan profesi farmasi karena di sini ada resep dan ada obat, dan memastikan asuhan kefarmasian berlaku sesuai standar. Oke, poin penting yang pertama adalah resep elektronik ditulis oleh dokter, digunakan hanya untuk satu kali pelayanan resep dan tidak dapat diulang. Jadi nggak boleh iter, ya. Yang kedua, pelayanan resep elektronik dilaksanakan oleh apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian pada masing-masing jenis fasilitas pelayanan kefarmasian. Ketiga, pengantaran dilakukan melalui jasa pengantaran atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian dengan memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan. Tadi ya, saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, poin terakhir, apoteker pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang menerima resep elektronik wajib menyampaikan informasi sediaan farmasi kepada pasien secara tertulis dan atau melalui sistem elektronik. Jadi tadi ya bayangan saya begitu obat diterima dari dilengkapi dari syarat-syarat pengantaran tadi sudah komplit, begitu di tangan pasien itu langsung bisa terhubung dengan apoteker, gitu ya, bisa dengan farmasi, bagian farmasinya. Jadi nanti itu layanan kefarmasiannya berjalan, jadi bisa memberikan fokusnya pada informasi obat terlebih dahulu. Gitu. Nah, ya, ini masuk kepada kelebihan dan kekurangan pada telemedicine telefarmasi ini. Ya, ini saya buatkan tabelnya. Kelebihan antara lain itu jangkauan pasien kepada layanan kesehatan itu mudah karena kita tidak perlu menempuh jarak. Kemudian manfaat ekonomi ya itu ada, jadi lebih hemat, biayanya lebih sedikit karena tanpa biaya transportasi. Kemudian kepuasan pasien, apoteker bisa mereview jarak sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien. Jadi bisa dilihat, dipantau secara jarak jauh. Ini kemudian konseling pasien yang efektif, ya lebih efektif. Kenapa? Karena privasi pasien lebih terjaga. Bayangkan kalau bukan apotek yang ramah orang, kemudian pasien mau menyampaikan keluhan-keluhan, kemudian ada yang mau disampaikan ke apotekernya, itu akan lebih canggung daripada menggunakan telemedicine. Nah, dengan telemedicine telefarmasi ini pasien akan lebih leluasa menyampaikan keluhan-keluhannya, gitu ya. Kemudian ini masuk dalam kelebihan juga, kelangkaan SDM farmasi apoteker itu menjadi minimal karena bisa apotekernya di mana, bisa menangani misalkan di Jakarta, bisa memberikan konseling yang di Papua, bisa saja nanti terjadi seperti itu. Ya, kekurangannya secara hukum, legalitas, dan regulasi bisa jadi beragam karena menyesuaikan kondisi dari lingkungan. Yang mudah-mudahan nanti baik saja ya dari rancangan ini nanti bisa diterapkan. Oke, kemudian dengan telemedicine telefarmasi itu ada beberapa orang, khususnya mungkin lansia yang tidak familiar dengan gadget, itu ada kesulitan pengoperasian, gitu ya. Alatnya kan minimal, kalau anak muda mungkin sampai dengan umur 50 sudah familiar dengan gadget gitu ya, bisa
klik sana sini. Kalau yang lansia biasanya agak kesulitan. Nah, ini ya. Kemudian keamanan informasi data pasien harus terjamin, ya. Jadi rawan, ya. Sekarang banyak hacker gitu ya, takutnya bocor informasi. Nah, ini kekurangannya dari telemedicine, telefarmasi, maksudnya ke sana juga kekurangan juga. Kemudian kalau yang sudah sepuh-sepuh ya, biasanya pasien yang sudah sepuh, biasanya ada beberapa penyakit penyerta bawaan yang lebih dari satu, misalkan DM dan hipertensi, itu sudah nggak bisa, sudah enggan menggunakan teknologi. Makanya ini diperlukan kerjasama baik dengan caregiver-nya, ya. Kemudian keberlanjutan perawatan harus lebih diupayakan. Jadi sebagai tenaga kefarmasian harus sering mengingatkan. Kemarin bagaimana dari konseling yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Itu harus berlanjut. Kemudian memerlukan software dan hardware yang sesuai. Jadi ini mungkin perlu usaha lebih untuk bisa memenuhi bagaimana dan apa saja kebutuhan yang perlu diatasi pada pasien dengan menggunakan telemedicine, telefarmasi ini. Gitu. Nah, itu ada tadi sudah masuk ke kekurangan kelebihan. Kita sebagai tenaga farmasi, sebagai tenaga kerja farmasi, tenaga kesehatan farmasi harus update, ya, maksudnya mengetahui di dunia luar itu seperti apa perkembangan teknologinya. Ini saya sampaikan perkembangan inovasi teknologi itu ada tiga macam secara garis besar. Ini masing-masing saya berikan contohnya satu aja. Ada yang wearable itu sekarang sudah banyak dipakai ya. Saya sendiri maksudnya ada ya, semacam jam tangan itu menunjukkan nadinya itu berapa. Itu wearable, artinya bisa dipakai. Kemudian misalkan kalau pas olahraga itu nadinya berapa, denyutnya nadinya, kemudian jalan kaki berapa langkah, itu sudah ada device-nya ya yang bisa digunakan. Tuh, itu yang paling mudah dan sudah banyak digunakan. Kemudian yang implantable ini sudah ada alat ya yang diimplankan. Ini contohnya di gambar ini ya, di gambar ini. Jadi dia diimplan, ditanamkan pada ujung jari ini untuk mengukur kadar gula darah, dan apa yang diimplankan itu semacam sensor ya, semacam sensor. Jadi dia bisa mengukur gula darah secara kontinu setiap hari, dan itu tercatat sebagai catatan digital yang nanti dia bisa memberikan informasi berapa hari ini kadar gula darahnya, itu sudah sejauh itu ya, berapa hari ini kadar gula darahnya, besok berapa. Jadi ini bisa dilakukan pemantauan misalkan dalam jangka panjang. Kalau yang saya baca kemarin 3 bulan ya, kaitannya dengan HbA1c yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini sudah implantable, jadi ini terhubung sama si alat yang ditanamkan ini, yang diimplankan ini, terhubung sama smartphone pun bisa, gitu. Jadi di smartphone itu nanti kita bisa baca hari ini kadar gula darahnya berapa, gitu ya. Selanjutnya setiap hari apakah ada apakah stabil atau tidak, gitu. Apakah ada peningkatan atau malah justru terjadi hipoglikemi. Nah, ini sangat membantu. Kemudian ada yang ingestible. Ingestible itu semacam smart pill. Jadi obat semacam obat diminum begitu saja. Nah, ini bisa terhubung juga dengan device. Nanti akan tahu ini terhubung juga dengan smartphone, bisa ya, bisa dengan Bluetooth atau dengan software tertentu. Jadi menentukan, kita bisa mengukur kepatuhan si pasien, seberapa patuh pasien tersebut menggunakan obat. Jadi nanti menentukan, oh ini hasil akhirnya seperti ini, berarti pasien coba dilihat datanya dengan smart pill tadi, jam berapa dia minum obat, gitu ya, itu bisa terdata. Itu bisa untuk mengukur kepatuhan. Ya, sudah sejauh itu teknologi di luar sana, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, ini dari
webinar yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu juga, ini sedang dikembangkan. Ini berkaitan langsung dengan telefarmasi. Ini telefarmasi banget, ya. Aplikasi App2, Apoteker Peduli Tuberkulosis. Ini punya fungsi utama, ya, sedang dikembangkan oleh Fakultas Farmasi Unpad. Ini ada akun pengguna dibuat di situ, ya. Kemudian form persetujuan inform konsen sebelum mulai menggunakan aplikasi, kemudian input data pasien, form monitoring dan konseling, kemudian jadwal konseling pasien, kemudian perhitungan kepatuhan, ya. Nanti rencananya kemarin akan disebarluaskan dan digunakan bisa di beberapa puskesmas di Jawa Barat yang sedang tapi masih dalam proses gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika nanti ini kan teknologi terus berjalan, bisa saja nanti lama-lama klinik puskesmas itu jadi pasien itu cukup dengan HP aja, ini nggak usah ke klinik, nggak usah apa, dia bisa telemedicine itu maksudnya diperiksa, didiagnosis dengan menggunakan HP, konsultasi dengan dokter, dengan apoteker itu bisa video call, itu lama-lama cukup dengan HP saja, gitu ya. Yang di IGD mungkin hanya sebagian kecil saja, dan ini akan lebih murah. Siap nggak kita dengan kondisi seperti ini, gitu ya? Kita sudah menyiapkan apa, ya? Nah, ini saya rangkumkan, ya. Jadi ada oleh-oleh sedikit yang harus diingat-ingat oleh alumni D3 Farmasi Psikas Muhammadiyah Ciamis, ya. Take home message, jadi dilarang gaptek, ya. Tidak boleh gaptek, kita harus melek teknologi, karena mau tidak mau, cepat atau lambat kita mengikuti arus perkembangan teknologi, ya. Bagaimana langkah awalnya? Langkah awal implementasi untuk tenaga farmasi, pertama, ya, ini hasil komunikasi saya dengan praktisi yang ada di Rumah Sakit di Jakarta kemarin. Fokusnya ada pada informasi obat. Jadi menjelaskan obat itu aja dulu. Yang paling mudah aja dulu. Kita siap di situ. Oke. Fokus pada informasi obat dengan profesionalitas kita, kemudian pengetahuan yang terus-menerus diupdate, ya. Tentunya kita perlu dukungan dari regulasi pemerintah, bagaimana langkah kalau kita menghukum. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya akan mendukung kita semua melakukan pelayanan kefarmasian yang terbaik. Kemudian tidak boleh keterampilan berkomunikasi, ya, baik kepada pasien atau kepada tenaga kesehatan yang lain. Ini tidak bisa dibeli. Keterampilan komunikasi tidak bisa digantikan dengan gadget, ya. Jadi kalau misalkan video call, kan karakter orang macam-macam, ya. Dulu yang ketemu dengan saya mata kuliah ilmu komunikasi mungkin masih ingat, ya, bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, itu tidak bisa digantikan dengan gadget. Ini adalah nilai plus kita. Jadi pertahankan itu bagaimana supaya pasien nyaman berkomunikasi, memberikan penjelasannya yang baik, ya. Bagaimana ke yang lebih tua, bagaimana memberikan pemahaman ke keluarga, ya. Itu. Kemudian poin terakhir, membiasakan diri dengan update informasi dan teknologi terkini. Jadi kita harus aware dengan informasi di luar sana, apa saja yang sedang terjadi di luar sana berkaitan dengan praktek kefarmasian dan pelayanan kefarmasian, gitu ya. Jangan hanya sibuk, ya, di balik layar, jadi lupa dengan informasi-informasi di luar sana. Nah, karena ini mungkin lagi di tempat kerja, ya, sebagian besar alumni itu ada di layanan area industri. Tadi sudah memberikan testimoni, sudah memberikan testimoni, ya. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang di industri. Ini saya berikan, ya, untuk penjelasan informasi. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk memberikan informasi obat, ya. Di antaranya ada 3. 3 ini sangat membantu, ya, di lapangan untuk pelayanan kefarmasian. Pertama ada Medscape. Medscape itu di sana kita bisa mengakses karakter obat, guideline itu enggak sebenarnya untuk tenaga
tenaga teknis kefarmasian, yang paling penting adalah karakter obat. Makanya saya di sini adalah saya merahin ya. Karakter obat di Medscape ada, di drugs.com ada, kemudian di MIMS Indonesia tuh ada. Jadi 3 aplikasi ini dan install aja maksudnya untuk membantu bisa diinstal di smartphone masing-masing, di Android masing-masing. Ini untuk bisa mengetahui karakter obat ya. Kalau guideline nggak terlalu ya. Terus kita juga bisa mengikuti ada berita apa di sana. Di Medscape dan di drugs.com itu ada berita-berita. Nah, kelebihannya pada drugs.com ini ada informasi baru. Ya. Nih. Jadi ada kelebihan masing-masing. Kalau di MIMS Indonesia itu ada berita dan karir. Kadang-kadang dia juga memberikan informasi lowongan pekerjaan ya. Itu mungkin plusnya. Tapi MIMS Indonesia ini fokus pada obat apa yang beredar di Indonesia, gitu ya. Ini Medscape dan drugs.com itu mungkin secara lebih luas gitu. Kalau ini MIMS Indonesia khusus yang ada di Indonesia saja, ya. Nah, ini referensi yang saya pakai untuk memberikan materi pada hari ini, ya. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit quote, ya. The only way to do great work is to love what you do. Jadi cintai profesi, jadi nanti kita bisa menjadi memberikan pekerjaan yang hebat dan baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.